Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa la kunna nahtadiya an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kembali kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kelapangan waktu sehingga kita bisa melaksanakan proses belajar atau melanjutkan materi kita, yaitu tentang larangan pergaulan bebas. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama, pengertian ayat Al-Quran atau dalil tentang larangan untuk pergaulan bebas, macam-macam pergaulan bebas, penyebab, dampak, dan cara menghindarinya. Adapun pengertian daripada zina. Zina ialah perbuatan atau kelakuan laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan atau perkawinan. Ya, perbuatan yang dilarang antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan atau perkawinan. Secara umum, zina merupakan bukan hanya dilakukan di saat manusia melakukan aktivitas seksual, tapi segala aktivitas-aktivitas yang dapat merusak kehormatan manusia termasuk juga dikategorikan sebagai zina. Termasuk dalam hal berduaan di tempat yang dilarang atau tempat yang sunyi. Adapun dalil tentang larangan zina ada dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 72. Surah Al-Isra ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan merusak dan suatu jalan yang buruk. Jadi anak kami, dalam hal zina itu haruslah kita hindari dan merupakan suatu jalan yang buruk yang bisa merugikan diri anak kami sekalian. Adapun macam-macam zina, zina muhson dan zina ghairu muhson. Zina muhson ialah pezina yang sudah memiliki pasangan yang sudah sah atau sudah menikah. Sedangkan zina ghairu muhson ialah pelaku yang belum pernah menikah atau belum memiliki pasangan. Jadi dalam hal ayat Al-Quran tentang larangan untuk zina itu ada dalam Quran surah An-Nur ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidim minhuma mi'ata jaldatin wala ta'khuzkum bihima ra'fahu fiddinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhiri wal yashhad azabahuma ta'ifatu mim mu'minin. Artinya, perempuan
yang berzina dan laki-laki berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah kamu belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Di samping jilid 100 kali untuk masing-masing pezina laki-laki dan perempuan, yang wajib dijalankan secara tegas adalah pelaksanaan itu harus dilaksanakan oleh sekumpulan orang yang beriman. Demikian menunjukkan bahwa hukuman tadi dimaksudkan agar orang tidak menjalankan perbuatan keji dan terkutuk. Akan tetapi, untuk menetapkan seseorang berbuat zina tidaklah mudah. Harus dapat menunjukkan 4 orang saksi yang menyaksikan secara langsung perbuatan zina tersebut. Tanpa dapat menunjukkan 4 orang saksi, si penuduh diancam dengan sanksi hukuman yang cukup berat, yaitu dijilid sebanyak 80 kali. Adapun bagi pezina muhsan, maka ketentuan hukumannya adalah dirajam, ya. Jadi bagi yang pezina muhsan, maka hukumannya dirajam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, qala Umaru innallaha ta'ala ba'asa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqqi wa anzala alaihi al-kitaba faqana fima anzala alaihi ayatur rajmi faqara'naha wa wa'ainaha wa aqalnaha parojama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam warojamna ba'dahu pa'ah sa'in tola bin nasi rojam bin nasi zamanu ayyakula qail manazidur rajma fil kitabillahi payadillu bitarki faridatin anzalahallahu wa innar rajma haqqu fi kitabillahi ala man jana ija'ah sona minar rijali wan nisa'i ija qamatin bayyinatu au kanal habalu au al i'tirab. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hak dan menurunkan Alkitab Al-Qur'an, maka adalah di antara ayat-ayat diturunkan itu adalah rajam. Maka telah membaca dan menghafalkan ayat itu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah merajam orang yang berzina. Dan kami telah menjalankannya. Sungguh kami khawatir kalau pada saat nanti orang yang menyatakan rajam tidak ada dalam Al-Quran atau tidak ada dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Mereka sesat karena meninggalkan kewajiban yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Maka rajam adalah hak bagi pezina laki-laki dan perempuan muhsan jika ada bukti-bukti atau pengakuan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan Nasai.
Jadi dalam hal hukuman bagi zina muhsan dan pezina ghairu muhsan jelas ada dalam Al-Quran. Adapun penyebab zina yang pertama adalah pergaulan bebas, di mana pergaulan remaja saat sekarang anak kami sangatlah bebas, di mana kita dapat menyaksikannya di tempat-tempat wisata atau tempat-tempat rekreasi, di mana seseorang itu bebas berpegangan tangan antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, kurangnya pengawasan orang tua, di mana orang tua adalah bertanggung jawab dan guru anak kami di rumah, di mana orang tua wajib memberikan pengarahan kepada anaknya untuk mengawasi pergaulan-pergaulan yang sekarang ini sangatlah bebas. Jadi perlu pengawasan orang tua kepada anak-anak kami agar menghindari daripada namanya zina. Yang kedua, kurangnya pengetahuan agama, di mana kurangnya pengetahuan agama agar menyebabkan dan tidak mengetahui hukum tentang betapa besarnya dosa perbuatan zina tersebut. Yang keempat, akibat daripada penyebab zina itu lingkungan atau pergaulan yang negatif. Jadi anak kami perlu untuk memilih dan memilah bagaimana dalam hal pergaulan atau lingkungan pertemanan anak-anak kami, agar anak kami terhindar daripada yang namanya zina. Selanjutnya, akibat daripada zina itu yang pertama, kurangnya iman si pezina. Jadi dalam hal penyebab tadi sudah, sekarang akibatnya. Akibatnya adalah iman atau kepercayaan atau akidah daripada si pezina itu berkurang, di mana kurangnya keimanan daripada si pezina itu dapat merusak keimanannya. Yang kedua, menghilangkan rasa malu. Menghilangkan rasa malu, padahal rasa malu itu sangatlah ditekankan khususnya bagi wanita. Yang ketiga, menghilangkan harga diri pelaku, di mana akibat daripada perbuatan zina tersebut menghilangkan harga diri, rendahan jadinya kita, kurangnya derajatnya atau tidak dihargai dalam hal masyarakat kita, menghilangkan harga diri. Selanjutnya adalah merusak garis nasab, di mana hasil daripada zina itu ayahnya atau nasab keturunan daripada bayi yang dilahirkan atau anak yang dilahirkan itu tidak jelas. Entah siapa yang ayahnya atau garis keturunannya, tidak jelas, merusak garis keturunan. Selanjutnya adalah aib mencoreng nama baik diri maupun keluarga. Jadi aib mencoreng nama baik diri maupun keluarga. Jadi dalam hal pelaku zina ini mencoreng nama baik diri maupun keluarganya. Jadi dalam hal
akibat dari perbuatan zina ini sangatlah banyak. Selain daripada merusak garis nasab, berdosa, kurangnya keimanan, menghilangkan rasa malu, dan masih banyak lagi kerugian-kerugian atau akibat-akibat daripada pelaku zina ini. Jadi untuk anak kami, bagi yang masih sekolah dan anak kami, mudah-mudahan terhindar daripada perbuatan zina. Selain daripada larangan agama kita yang keras dan juga sosial kita agar menghindari yang namanya zina. Adapun cara menghindari zina, yang pertama adalah menjaga pandangan dari segala pandangan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, baik mata, hati maupun pikiran kita. Menjaga pandangan dari segala pandangan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Baik mata kita, cara melihat kita, hati kita, dan juga pikiran kita. Yang kedua, menyalurkan bakat dan minat ke hal-hal yang positif seperti olahraga, belajar dengan sungguh-sungguh, dan juga melakukan hal-hal yang positif. Yang ketiga, menambah pengetahuan agama. Jadi menambah pengetahuan agama kita itu, yang pertama, baik dia belajar agama, belajar Al-Quran, belajar hal-hal yang diperintahkan atau yang dilarang oleh agama kita. Jadi, untuk menghindari daripada zina, perlu kita belajar agama, pendidikan agama Islam. Jadi, dalam hal untuk menghindari daripada namanya zina, kita harus belajar agama kita, belajar kitab suci, belajar membaca buku, bertanya kepada guru untuk menghindari dari namanya perbuatan zina. Yang keempat, agar menghindari daripada zina itu, janganlah mendekatkan hal-hal yang negatif seperti mabuk-mabukan, atau merokok bagi anak kami, dan juga bergaullah kepada menjaga jarak kita, menjaga pertemanan kita, dan juga jangan berteman dengan lawan jenis secara berlebihan. Jadi itu saja dulu dalam hal materi kita. Mudah-mudahan anak kami terhindar dari zina. Jadi anak kami, mudah-mudahan ke depannya kita dapat menghindari atau terhindar dari zina. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan anak kami bisa memahami dari materi kita ini, dan juga bisa bertanya di sekolah nanti setelah kita belajar normal.